Shin Tae-yong sudah resmi dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun, keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong kemudian ramai diperbincangkan dan menuai polemik di masyarakat pencinta sepak bola tanah air. Sebagian menganggap keputusan PSSI sudah tepat, sedangkan yang lain menganggap keputusan tersebut terlalu terburu-buru. Meski demikian, PSSI disebut mulai mempersiapkan proses pemecatan Shin Tae-yong dan mencari pelatih yang baru sejak setelah Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi. PSSI kemudian menetapkan Januari 2025 sebagai waktu yang tepat untuk mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong kemudian ramai diperbincangkan dan menuai polemik di masyarakat pencinta sepak bola tanah air. Alasan dan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong tidak dilakukan secara mendadak dan telah dipikirkan sejak Oktober 2024, ketika Indonesia bertandang ke Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, terjadi dinamika di internal timnas Indonesia, tetapi Ketua PSSI Erick Thohir enggan membeberkannya. Ditambah skuad Garuda menelan kekalahan 2-1 dari Cina. Bahkan, internal timnas dikabarkan memanas sejak Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 karena Shin Tae-yong menolak saat sejumlah pemain mengajaknya untuk berdiskusi. Pemain yang mempertanyakan taktiknya saat melawan Bahrain kemudian menerima konsekuensi di mana Tom Haye dicadangkan dan melepas ban kapten, Jay Itzes. Hasil kurang memuaskan kemudian diterima timnas Indonesia setelah takluk 1-2 dari Cina, padahal pasukan Garuda menguasai jalannya laga. Erick beralasan ST dipecat diantaranya karena masalah strategi, komunikasi dan kepemimpinan di timnas Indonesia. Timnas ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi, kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, kata Erick Thohir. Lalu komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh, ucap Erick menambahkan. Surat pemutusan kerjasama antara PSSI dan ST sudah disampaikan oleh Menir Timnas Indonesia Sumarji pada Senin 6 Januari pagi. Pak Sumarji sudah ketemu ST dan Coach ST sudah menerima surat menyuratnya dan nanti tentunya ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir dan saya ucapkan terima kasih, kata Erick. Selain itu Erick juga mengungkapkan jika pergantian pelatih karena dinamika di timnas Indonesia cukup kompleks. Kalau saya lihat dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja kita mengambil keputusan tergesa-gesa kurang baik juga. Sebelum pertandingan melawan Cina, tidak kami lakukan pergantian pelatih, karena waktunya terlalu mepet. Ya yang terbaik ya hari ini karena kita masih punya waktu 2,5 bulan untuk persiapan karena saya juga tidak mau mengambil keputusan yang buat keadaannya tidak baik. Waktu 2,5 bulan ini cukup, kata Erick. Kalau kita lihat sekarang dengan banyak pemain yang di luar negeri tentu dinamika masing-masing individu menjadi perhatian. Kalau kita lihat nanti di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain timnas kita yang di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini merata. Tidak ada pemain yang terjebak, pemain ini baik, pemain ini kurang, menurut saya bukan judgemennya yang baik. Tetapi kita harus melihat tim ini sebagai komposisi yang satu. Erick pun menekankan perihal hubungan antar personal dalam membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Di sepak bola itu yang berat itu intangible, salah satunya teamwork kekompakan pemain, pelatih, PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu dinamika yang tentu menjadi tolok ukur yang tidak mudah diprediksi, tetapi yang tadi saya sampaikan kalau kita coba sebaik-baiknya paling tidak titik-titik ini bisa kita kurangi. Salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ucap Erick.